Maka tadi kalau kita mau garis bawahi, kata Allah, zalika dinul qayyim, ini adalah ketentuan agama yang lurus. Itu harus kita kaji lebih dalam. Kenapa kok ada 4 bulan yang menjadi ketentuan agama yang lurus? Itu artinya kalau kita tidak memahami apa yang kita nggak tahu, apa yang kita belum tahu, ayo cari tahu. Gitu kan? Maksudnya berarti kita diminta untuk belajar. Termotivasi kita untuk meningkatkan kualitas. Kita punya pemahaman masuk tahun baru, kita harus lebih sadar lagi ya tentang eksistensi Tuhan dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dicintai Allah, kita sudah masuk bulan Muharram 1445 Hijriah. Begitu cepatnya waktu berlalu. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, mari sama-sama kita mengkaji tentang bulan Muharram. Bang Sarip, ada apa dengan bulan Muharram? Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ada apa dengan bulan Muharram? Ya, bulan Muharram. Ya. Secara kata bulan Muharram tidak disebut dalam Al-Quran ya. Tidak disebut dalam Al-Quran ya. Hanya saja ada ayat Al-Quran yang menyebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Nah, di antaranya penjelasannya adalah bulan Muharram. Ini Allah sampaikan di dalam surat ke-9 At-Taubah ayat yang ke-36. Ayat ke-36. Ya. Kita buka ya Bang Sarip. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 36. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Ayat ini pernah kita jelaskan ya di channel YouTube kita juga sebelumnya ya. Ini ada orang-orang musyrikin, kaum musyrikin yang mereka punya usul permintaan agar 1 tahun itu dibuat 13 bulan. Jadi berseling-seling, ada 12 bulan, 13 bulan ya. Iya. Padahal kan ketetapan Allah ada pemunduran. 12 bulan ya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW membenahi ini semuanya dengan ayat inilah turun ini. Ya. Ditegaskan. Allah sudah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan. Ya, 12 bulan. Baik itu menggunakan perhitungan matahari ya maupun menggunakan perhitungan bulan, tetap ada 12 bulan. Nah, di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram, arba'atun hurum. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan 4 bulan haram itu apa saja. Secara teks tidak ada di situ dijelaskan di Qurannya. Rasulullah menjelaskan 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Apa itu berturut-turut? 1 adalah bulan Zulqaidah, 2 bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Yang 1 ini terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, jadi kalau dibilang ada apa dengan bulan Muharram, ya bulan Muharram termasuk
Dan dalam Quran disebut arba'atun hurum. Empat bulan yang dimuliakan. Subhanallah. Dan pada ayat ini Allah juga menjelaskan zalika dinul qayyim. Itu Ya, memuliakan 4 bulan haram ini adalah ajaran agama yang lurus. Subhanallah. Satu tahun 12 bulan itu juga ajaran agama yang lurus. Insyaallah. Nah, jadi kemuliaan bulan Muharram nanti ada dalam ayat ini. Ya, termasuk 4 bulan haram. Haram itu kan yang dihormati. Yang dihormati, Ya, yang dimuliakan. bahasa Indonesia itu ada kata hormat kan dari kata haram. Oh, Ya, iya. menghormati, ya, itu artinya dari kata haram juga. Itu jadi mulia. Dan kalau kita mau ke sejarah masa lalu gitu ya, bulan Muharram itu memang banyak kisah-kisah kejadian para nabi, para rasul, ya, pelanggaran-pelanggaran, kemudian diterima taubat itu pada bulan-bulan Muharram. Subhanallah. Jadi mulia karena itu. Oh, iya, memang jadi sudah ada. Maka Allah tegaskan di sini jangan berbuat zalim. Jangan menzalimi diri sendiri. Jangan menzalimi diri sendiri. Karena menzalimi orang lain pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri sendiri. Ya, itu memerangi kemusyrikan. Ya, memerangi kemusyrikan. Tapi lihat closing power ayat ini. Disuruh apa oleh Allah SWT? Disuruh bertakwa. Artinya kalau kita lihat pada closing power ayat ini kan bersambung. Dari bulan suci Ramadan, ya kita disuruh bertakwa, kemudian takwa itu dijadikan sebagai bekal di musim haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah masuk ke dalam arba'atun hurum, disambung dengan bulan Muharram. Tetap di sana Allah kasih closing powernya adalah takwa. Semuanya untuk takwa. Ya, jadi kita disuruh untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Disuruh kita untuk meninggalkan segala tindakan-tindakan kezoliman. Ya, zolim itu adalah zulmun, artinya gelap. Gelap itu lawan dari terang. Ya, sebenarnya itu bukan lawan dari terang. Gelap itu karena nggak ada cahaya gitu, bukan lawan sebenarnya. Nggak ada gelap itu. Karena ketiadaan cahaya maka disebut gelap. Tapi selama ini yang diketahui gelap itu lawannya terang. Dan gelap itu karena ada cahaya. Nggak ada cahaya. Ya. Tidak ada cahaya. Cahaya itu adalah lambang daripada ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka di sinilah kita mulai dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kita disuruh untuk memperbanyak pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita, ya kan? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keinginan, kemauan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah, ya kan? Itu. Agar nanti untuk melangkah kepada bulan-bulan berikutnya, ya kita sudah berbekal takwa. Subhanallah. Nah, gitu. Jadi mulia itu tadi Bang Syarif sampaikan banyak kisah-kisah Nabi. Boleh diceritakan kepada kita. Ya, di antaranya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Artinya dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa itu kan Allah larang itu. Di surat kedua ayat 35. Ya. Surat 2 ayat 35 di sana Adam sama Allah disuruh mendiami surga, ya, diamilah surga ini beserta istrimu, makan apa yang kau mau sepuasmu, jangan dekati syajarah, ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati syajarah. Kalau kau dekati syajarah, engkau menjadi orang yang zalim, fatakuna minaz zalimin. Dan kemudian terjadilah pelanggaran itu. Itu di bulan haram. Ya, kemudian Adam Hawa nanti Allah turunkan ke muka bumi ini dan diterima taubatnya oleh Allah setelah mengaku zalim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu di bulan Muharram. Masya Allah, itu doa beliau ya. Ya. Biar diampuni dosa. Begitupun contoh lagi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya tidak mau, mereka ikut Nabi Yunus marah, minta azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala.
azab hampir turun, Nabi Yunus terus pergi meninggalkan kaumnya. Kaumnya taubat kepada Allah, diterima sama Allah taubat kaumnya. Nggak jadi turun azab itu. Sementara Nabi Yunus sudah pergi dengan ngambek. Ya, naik ke kapal, kemudian pada akhirnya kapalnya kelebihan beban, harus ada dibuang-buang barang-barang masih berbeban, diundi Nabi Yunus lah yang harus loncat dari kapal. Astagfirullah. Ya. Nah, akhirnya kemudian dimakan oleh ikan hiu. Itu pun kejadiannya pada bulan haram. Dan diterima tobatnya oleh Allah setelah mengakui kezaliman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, juga pada bulan Muharram. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi itu memang sudah disetting oleh Allah ya. Ya. Maksudnya kenapa dimuliakan itu banyak kisah-kisah Ya. yang penuh hikmah ya Bang Ya, Syarif. maka tadi kalau kita mau garis bawahi, kata Allah, zalika dinul qayyim, ini adalah ketentuan agama yang lurus. Itu harus kita kaji lebih dalam. Kenapa kok ada Agama 4 bulan yang menjadi ketentuan agama yang lurus? Itu artinya kalau kita tidak memahami 4 bulan ini, kita berpotensi kita melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di 4 bulan haram ini, maka berarti agama kita nggak lurus. Gitu. Ketentuannya itu apa saja Bang Syarif? Tadi ada di ayat kan? Jangan kau menzalimi diri sendiri, itu ketentuannya ya. Nah itu diantaranya. Disuruh memerangi kemusyrikan, disuruh meningkatkan ketakwaan. Itu kan ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita dalam mengisi arba'atun hurum. Itu sejak kapan nih Bang Syarif Muharram dijadikan sebagai awal bulan Hijriah gitu? Ya. Muharram dijadikan sebagai awal bulan Hijriah. Penentuan ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ada surat dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Yang saat itu beliau sering ngirim surat ke gubernur, ke khalifah, cuma bingung karena nggak pakai tahun. Jadi kan nanti surat numpuk, nggak tahu yang mana duluan kan? Kalau surat kan arsip ya, data ya. Jadi untuk pengarsipannya nih, dokumentasinya nih bingung gitu. Disampaikanlah itu oleh gubernur kepada khalifah. Nah, khalifah membahas ini. Jadi dibahas, sepakati para sahabat, ada Utsman bin Affan, khalifah, ada Ali bin Abi Thalib, ya kan, mereka diskusi. Ada 4 opsi. Ya, 4 pilihan. Satu, momen lahirnya Nabi. Tahun gajah itu sebagai momen awal tahun kita gunakan. Yang kedua, momen wafatnya Rasulullah. Yang ketiga, momen Rasul pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Yang keempat, momen ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini semua dibahas dengan berbagai macam panjanglah bahasul masailnya ya. Akhirnya disepakati bahwa momen hijrah Rasulullah itulah ya dari Mekah ke Madinah yang dijadikan sebagai awal. Nah, itu terjadi di tahun 622 Masehi. 622 Masehi. Saat itulah momen pertama ditentukan sebagai tahun 1 Hijriah dan Muharram sebagai bulan yang pertama. Jadi tahun baru. Nanti itu berkembang sampai kemana-mana, sampai ke seluruh pelosok negeri, termasuk di Indonesia. Ya punya ada budaya-budaya yang dikaitkan dengan memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. 45 sekarang ya. Iya, hari ini. Alhamdulillah. 45 Hijriah. Dan ini kita masuk ke bulan yang baru. Iya. Bang Syarif, itu kan disebutkan dalam Al-Qur'annya 4 bulan haram ya. Dari mana kita taunya itu tadi adalah Zulqa'dah, Zulhijjah? Rasulullah sudah memberikan penjelasan, dan kalau dilihat jadi ternyata sebelum zaman Rasul Muhammad jadi nabi pun itu sudah ada ketentuannya. Penamanya sudah ada. Cuma belum ada penentuan kapan, bulan pertamanya, bulan keduanya, bulan ketiganya belum ada. Cuma dia terus bergulir berdasarkan musim. Musim. Dan mereka sepakat
dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, bahwa 4 bulan ini mereka nggak boleh perang. Karena tadi nggak boleh menzolimi, nggak boleh memerangi, nggak boleh, ya. Itu sudah disepakati. Itu sudah sepakatan nabi-nabi juga sebelumnya. Ya. Nabi Muhammad hanya melanjutkan saja, dan karena ada orang-orang musyrikin yang mereka punya usulan untuk menjadikan bulan yang ke-13. Pengunduran bulan Muharram, ada sisipan di situ. Itu ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai penegasan. Oh, sudah ditetapkan. Allah sudah menetapkan 1 tahun itu hanya 12 bulan. Jadi Nabi Muhammad lah yang menentukan bulannya Zulqa'dah. Bukan. Nabi hanya menjelaskan. Oh, menjelaskan. Sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ya kalau bilang syar'an qoblana lah ini, syariat orang-orang sebelum kita. Sudah ada itu. Ketentuannya sudah ada mereka. Nah, ditegaskannya kepada kita umatnya, penamaannya pada Khalifah Umar. Penamaannya sudah ada juga. Maksudnya urutannya. Urutan penentuan. Ya. Kan tadi kan ditetapkan berdasarkan musim. Ya, Muharram sebagai bulan pertama, Safar bulan kedua gitu. Dimulainya mulai tahunnya saja, mulai bulannya saja. Muharram itu. Nah, kan dan kita perbedaannya nanti kalau menggunakan matahari dengan bulan itu kurang lebih 11 hari perbedaan. Ada selisih 11 hari. Putarannya ya. Jadi kalau kita matahari 365 hari ya. Kalau menggunakan bulan itu antara 354 sampai 355 hari. Selisih Ya, 11 hari. Ya. Dan ini di Quran udah dijelasin sebenarnya. Masya Allah. Ya, ada dijelasin di Quran. Walaupun nggak disebut angkanya, ya, tapi prosesnya. Begitu boleh kita lihat di surat ke-36 Yasin ya. Nah, ayat yang ke-38, 39, 40. Ya. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-36 Yasin ayat ke-38. Sampai 40 ya. Sampai 40, 38 sampai 40. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi tidak mungkin matahari mengejar bulan. Artinya bulan lebih pendek kan? Iya. 354 sampai 355. Sementara bulan harus matahari 365. Jadi nggak mungkin ngejar kan? Iya. Nah, itu. Tetap lebih cepat bulan. 11 hari perbedaan. Ya, makanya kadang Syawal di bulan bisa berbeda. Mei, mungkin besok bulan Maret gitu ya. Iya. Masya Allah. Kita sering mengaitkan antara Muharram dengan hijrah, Bang. Iya. Bagaimana itu hijrah yang dimaksud? Iya. Momennya tadi disepakati, momennya adalah momen hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ya kan? Periode Mekah ke periode Madinah. Momen dari dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada momen dakwah secara terang benderang. Ya. Ya. Kalau kita mau lihat dari ayat tadi, ayat selalu bicara zolim. Ya kan? Zolim. Artinya kalau dari zulumat berarti ilan nur kan? Iya. Ya. Dari gelap ke terang. Ke terang. Ya, dari zulumat ke an-nur. Dari gelap ke terang. Nah, artinya momen kita ini apa yang kita nggak tahu? Apa yang kita belum tahu? Ayo cari tahu. Gitu kan? Maksudnya berarti kita diminta untuk belajar. Termotivasi kita untuk meningkatkan kualitas. Kita punya pemahaman. Kualitas kita punya pengetahuan. Ya. Karena kalau kita zolim terus nanti kita pasti akan apa namanya bertindak melanggar. Iya, melanggar. Orang gelap. Karena nggak tahu. Gelap itu bisa injak sana injak sini kan? Itu orang gelap. Harus terang. Dan yang menarik kalau kita mau lihat rincian yang menarik itu. Ketika tadi Allah katakan di atasnya jangan berbuat zolim, yang bawahnya kita disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Artinya zolim itu mewakili fujur. Ya. Ilham fujur dan takwa. Artinya kita selalu menangkan takwa dan mengalahkan fujur. Dan
di 3 bulan haram yang berturut-turut ini, ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Di bulan Zulhijjah itu, ya kan, kita ada peristiwa Armina itu, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina ya. Nah, itu yang dikatakan haji itu. Ya, haji. Rangkaian haji ya. Rangkaian haji ya. Ibadah Dari Arafah, terus ke Muzdalifah, kemudian ke Mina yang disebut dengan Masy'aril Haram. Ya kan? Masy'aril Haram. Musim haji selesai, kita disuruh menyembelih musim haji dalam musim haji itu dalam proses tanggal ya, dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 ini kita disuruh nyembelih hewan kurban. ya, nyembelih hewan kurban. Iya. Ini kan kalau kita mau ambil ke depannya ketemu di bulan Muharram, artinya bulan Muharram kita ini sudah menjadi orang yang sangat cerdas sebenarnya. Masya Allah. Iya. Karena udah dilatih ya. Prosesnya. Prosesnya. Ada Arafah, ya, ada Muzdalifah, ada Mina. Ya. Di sana ada melontar jumroh, ya, melempar setan, kemudian kita menyembelih hewan. Itu kan semua siloka-siloka, simbol-simbol, ya, yang harus kita selesaikan sebelum kita ketemu bulan Muharram, gitu kan. Harus selesai dulu ini. Ya, di mana Arafah itu selain ada peristiwa wukuf buat mereka yang sedang beribadah haji di sana, kita juga yang sedang di tanah air juga mesti Arafah. Iya. Ya. Kalau tidak salah Rasulullah itu sudah melaksanakan puasa sunnah Arafah itu, puasa sunnah hari Arafah itu pada tahun kedua setelah hijrah. Ya, 2 setelah hijrah. Di Madinah itu. Sementara Rasulullah baru wukuf di Padang Arafah nanti pada tahun ke-9. Oh, berarti ada jarak sekitar 3 tahun dong. Tahun ke-9 setelah hijrah, ya berarti kan menjelang wafat beliau. Ya. Itu baru ada wukuf di Padang Arafah. Artinya kalau lihat dari sejarah ini berarti sebelumnya puasa Arafah maksudnya apa gitu kan? Tidak ada hubungan dengan wukuf di Padang Arafah. Ketika wukuf orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Itu. Cuma ada sebagian ulama kita yang berpegang bahwa yang namanya puasa hari Arafah tidak berurusan dengan orang wukuf Padang Arafah, karena Rasulullah sudah menjalankan puasa hari Arafah jauh sebelum Rasulullah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kan gitu. Makanya kita sekarang ikut beliau ya. Silokanya adalah Arafah itu, artinya kita mengenal. Kita tahu. Ya, kita mengenal, kita tahu. Apa yang mesti kita ketahui? Kan? Kita dibimbing tuh oleh para ulama kita, awwaluddin ma'rifatullah. Kan? Awal mulanya orang beragama itu adalah mengenal akan adanya Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, baru kemudian dia menyembah Allah dengan sukarela, dengan terus ikhlas, karena dia sudah kenal. Nah, gitu kan, dia akan menjalankan segala perintah Allah dengan sangat sukarela karena sudah kenal. Ini kan, dia meninggalkan apa yang Allah tidak suka juga dengan sangat sukarela karena mereka sudah kenal dengan Allah. Kan gitu. Kan harusnya begitu. Artinya setiap rangkaian syariat yang dilaksanakan, semuanya dilaksanakan dengan sukarela karena sudah kenal, sudah Arafah. Maka kalau tak kenal maka kenalan, gitu kan? Bukan tak sayang tapi kenalan. Kenal dulu baru sayang. Nah, baru setelah Arafah disuruh fazkurullah. Disuruh zikir, mengingat kepada Allah. Mungkinkah orang ingat kalau nggak punya data? Enggak mungkin. Ya. Kalau seseorang itu mengingat itu kan recall data. Iya. Ya, merecall data yang ada di otak kanan ya, ada di pikiran bawah sadarnya, dipanggil, di-recall. Itu namanya ingat. Nah, maka orang mau zikir kepada Allah, ya dia harus kenal dulu. Dan kenal dulu sama Allah. Lain kalau orang menyebut nama Allah, nggak perlu kenal nggak apa-apa kan? Kan cuma menyebut-nyebut saja. Nyebut nama Bang Sarip, nggak perlu kenal Bang Sarip. Iya.
Dan di mana tempatnya? Wukuf. Di mana tempatnya? Ya, tadi ya zikir itu katanya Indal Masy'aril Haram, di Masy'aril Haram. Di mana Masy'aril Haram kan? Secara syariatnya orang berhaji itulah Armina. Ya, Dari Arafah, ya, Muzdalifah dan Muzdalifah sampai ke Mina. Nah, itulah. Nah, tapi kalau kita lihat dari Al-Quran sendiri kan penjelasannya Allah tidak buka secara itu punya apa itu Masy'aril Haram. Ya. Masy'ar itu kan tempat, ya. Tapi akar katanya kan dari huruf shin, ain, ro. Syara, merasa. Iya, merasa ya. Iya. Iya, merasa. Tempat rasa, Tempat rasa. tempat merasa. Hati tempat rasa. Ya itu. Tempat merasa di mana? Ada di hati ya sahabat. Ah, itu. Tempatnya di situ. Di innal Pada ayat lain, walakin la tash'urun ya di surat kedua 154 ya. Ujungnya walakin la tash'urun. Tapi kamu tidak menyadarinya. Ya. Ternyata masy'ar itu adalah tempat kesadaran. merasa sadar. Kesadaran. Artinya dibutuhkan kesadaran yang tinggi. Ya. Masuk tahun baru, kita harus lebih sadar lagi. Ya, tentang eksistensi Tuhan di dalam diri kita dan sebaliknya. Nah, Yuk, itu hijrah tuh dari nggak kenal Tuhan nggak kenal Tuhan. Jadi momennya adalah kita mengenal Allah Iya. dari tidak mengenal Allah. Kalau udah kenal kita nggak pakai ragu-ragu lagi. Maka sudah terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak gelap-gelapan lagi, tapi terang-terangan. Selama ini kita banyak yang belum mengenal Allah ya Bang Sarip. Mungkin tahu, Tapi belum kenal. belum kenal. Caranya mengenal Allah Bang Sarip lebih dekat lagi untuk hijrah selama ini. Jangan-jangan saya termasuk orang yang belum mengenal Allah. Oh, iya. Dalam sebuah usiran dikatakan begini, kuntu kanzan makhfiyan. Untuk kanzan hati. Ya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Fakhalaqtul khalqa liya'rifuni, katanya. Maka aku ciptakan makhluk liya'rifuni, Untuk mengetahui, untuk mengenal siapa diriku. Allah pengen dikenal. Ya. Maka banyak kata liya'budun dimaknai ai liya'rifuni, katanya. Beribadah itu adalah untuk mengenal. Mengenal. Ya. Jadi beribadah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Karena kalau nggak kenal kita nggak bisa ibadah. Kita menyembah kepada siapa? Gitu. Dari mana kita mulai kenalnya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Itu banyak tuh, ada kita mengenal asmanya, nama-namanya, mengenal afalnya, perbuatan, mengenal sifatnya, sifat-sifat Allah. mengenal zatnya. Itu semua dibahas dalam ilmu tauhid ya. Nah, ya. Mengenal. Maka penting dulu, makanya ayat yang turun itu semua ayat-ayat tauhid pertama. Ya. Untuk mengenal Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat tentang tauhid. Nanti baru Madinah kita itu baru tuh mulai muamalah. Muamalah. Itu mulai muamalah itu. Isra Mi'raj, perintah salat menjelang. Ya, Ya, menjelang jalan. proses hijrah ya. Masih di Mekah, tapi menjelang proses hijrah. Ya. Ya, perintah puasa Ya. di tahun kedua hijrah, terus begitu. Jadi ibadah-ibadah ritual itu baru diperintahkan di Madinah setelah sudah mengenal siapa Tuhan. Siapa Allah, Masya Allah. Sudah istilahnya itu mantap mengenal Allah itu. Ya. Sudah dalam. Masya Allah. Gurunya beda, pembimbingnya. Ya, ada disebut dengan guru mursyid yang membimbing, yang mengarahkan, yang mukasyafah. Langsung ya. Iya. Mereka lah yang memiliki kemampuan untuk mengenalkan seseorang kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Sarip, sahabat dan saya pasti pengen tahu nih, untuk memanfaatkan momen hijrah tadi adalah momen Muharram dengan hijrah tadi mengenal Allah. Boleh dikasih amalan atau
tips atau apa gitu Bang Sarip di bulan Muharram ini? Ini kan momen tahun baru ya. Ya. Kita gimana nih Bang Sarip Muharram ini? Kita hijrah mengenal Allahnya seperti apa gitu Bang Sarip? Iya. Agar apa yang kita lakukan selama ini Gini saja gampang. ya. Kita lakukan dulu perbuatan-perbuatan yang disukai Allah. Melakukan perbuatan yang disukai Allah. Iya. Ya, Ya. Itu saja dulu. gitu ya. Ya. Karena Allah sudah menyampaikan dalam banyak ayat. Ya, banyak ayat. Kepada siapa Allah akan mendekat? Kepada siapa Allah akan membersamainya? Itu. Sama kita. Nanti kita dikasih emas sama Allah. Jadi gitulah cara kita mencarinya. Iya. Jangan nyari sibuk. Ya kita sibuk nyari sendiri gitu kan. Tanpa kita berbuat kebaikan nggak ketemu nanti. Allah sudah Kasih jalannya sama jalannya. kita. Masya Allah. Kayak kita mengumpulkan poin dulu. Iya. Poin. Nanti poinnya ditukar dengan hikmah dan ilmu. Baru. Allah tunjukkan. Itulah pada saat kita sudah sampai, itulah dikatakan kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Apa tuh yang luar itu? Ya, saat kita indan nazari ila wajhikal karim, ketika engkau mampu memandang wajah Tuhan yang maha mulia itu. Masya Allah. Itu kan dengan Itu anugerah luar biasa kesadaran itu, Bang yang, Sarip. ya, Masya anugerah yang Allah. luar biasa Allah berikan. Closing powernya Bang Sarip silakan. Muharram Ya, jadi, 1445. Sahabat-sahabat ya. oleh rahmati Allah, di Muharram 1445 ya, Iya. 1445 Hijriah ini, Iya. mari kita sibukkan diri kita dengan berbuat kebaikan sekecil apapun. Masya Allah. Dan sadari saat kita sedang berbuat kebaikan, Allah membersamai kita. Masya Allah. Semoga kita termasuk dan Amin. harus terus ikhtiar ya Amin. untuk berbuat kebaikan. Sahabat, demikian kajian kita di awal bulan tahun 1445 Hijriah. Jangan lupa untuk terus dukung kami, like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa pula aktifkan notifikasinya. Apa yang kami sajikan semoga bermanfaat, dapat memberikan khazanah kebaikan bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terima kasih kepada Bang Sarip. Semoga Allah senantiasa merahmati Bang Sarip. Amin. Dan sahabat, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama beristighfar. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dari kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.